Kita di sini akan sama-sama melihat perbedaan susunan gerakan-gerakannya setelah putih kuda ke F3. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang susunan-susunan gerakan menang cepat saat awal permainan pion I4 menghadapi balasan hitam pion ke C5, sisilan defense. Kita di sini akan sama-sama melihat perbedaan susunan gerakan-gerakannya setelah putih kuda ke F3. Karena di posisi ini, hitam ada yang membalas dengan kuda ke F6, ada yang pion ke D6, ada juga yang pion ke E6. Pertama, kita akan lihat jika hitam kuda ke F6, maka putih kuda ke C3 melindungi pion, hitam pion ke E6, putih pion ke D4, pion kali pion kuda kali pion. Gajah ke B4, pion maju menyerang kuda, kuda ke D5, gajah ke D2, kuda kali kuda, B kali kuda mengancam gajah, gajah mundur ke F8, lalu putih gajah ke D3, pion ke D6 menyerang pion. Menteri ke E2 melindungi pion. Nah, kesalahan hitam terjadi dari posisi ini, yaitu kuda ke D7, menyerang pion, maka kuda kali pion mengancam menteri. Di posisi ini ada dua jawaban dari hitam yang membuat hitam akan kehilangan menteri di sini, yaitu jika pion kali kuda dan jika menteri menghindar dari ancaman kuda. Jika pion kali kuda, maka menteri ke H5 skak. Jika pion menutup, gajah kali pion skak. Pion kali gajah, menteri kali pion skak. Raja ke E7, gajah ke G5 skak. Raja tidak dapat bergerak, terpaksa kuda dikorbankan. Gajah kali kuda skak. Setelah raja geser, gajah kali menteri. Jawaban hitam yang kedua, yaitu jika menteri menghindari ancaman kuda, misalkan ke B6, maka kuda kali C7, skak. Ini seharusnya raja geser dan kuda akan dapat benteng. Namun, jika menteri kali kuda, maka pion kali pion, skak dengan menteri. Setelah raja geser, pion kali menteri skak. Kita kembali lagi ke belakang. Pada posisi ini, kita akan lihat gerakan yang lainnya. Ini tidak kalah menarik dari yang baru kita lihat. Jika hitam, pion ke D6. Lalu putih pion ke D4, hitam pion kali pion. Pada posisi ini, ada dua pilihan gerakan putih yang akan kita bahas. Ada yang pion ke C3, ada juga yang kuda kali pion. Pertama, kita akan lihat gerakan pion ke C3. Yang di sini hitam D kali C3. Putih gajah ke C4. C kali B2, gajah kali B2. Hitam gajah ke G4, mengunci pergerakan kuda. Kuda ke E5, jika gajah kali menteri, maka gajah kali F7, skakmat. Jika tadi itu pion kali kuda, gajah kali F7, skak, tidak ada pilihan buat hitam selain raja kali gajah, dan hitam akan kehilangan menterinya. Jika tadi hitam pion ke E6, kuda akan kali gajah. Jika gajah yang ke E6, gajah kali gajah. Jika hitam pion kali kuda, gajah akan kali F7, skak. Dan setelah hitam rajanya kali gajah, hitam akan kehilangan menteri. Jika hitam pion kali gajah, menteri akan ke H5, skak. Pion menutup, kuda kali pion. Pion kali kuda, menteri kali pion, skak. Setelah raja geser, gajah kali benteng. Kita kembali lagi ke belakang. Saat posisi setelah pion ke D4,
Dari pertanyaan dan komentar kalian, di sini terungkaplah peluang menang cepat tersembunyi. Pertama, jika kuda ke C6, ada dua temuan menang cepat setelah kuda ke C6 ini, yaitu putih dapat menggerakkan gajah ke C4 atau putih dapat juga memajukan pion mengancam kuda. Pertama, putih dapat menang cepat dari gerakan gajah ke C4, yaitu jika hitam menggerakkan gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Setelah putih rokade pendek, hitam pion kali pion bertujuan agar kudanya dapat bergerak ke E5. Putih memajukan pion ke C3. Pion kali pion, kuda kali pion, kuda ke E5 menekan kuda. Disinilah putih dapat melakukan kuda kali kuda, membiarkan menteri ditangkap gajah. Jika gajah kali menteri, maka gajah kali pion, skakmat. Sekarang kita lihat gerakan putih, pion maju mengancam kuda. Kuda menyelamatkan diri ke E5, mengajak pertukaran kuda. Putih kuda ke C3, lalu gajah ke G4, kuda kali kuda, gajah kali menteri. Gajah ke B5 skak. Tidak ada pilihan buat hitam, terpaksa menutup dengan menteri. Setelah gajah kali menteri sekak, putih akan unggul gajah dan benteng. Jadi yang paling bagus itu gerakan yang pertama tadi ya, gerakan gajah ke C4. Kita kembali lagi ke belakang. Putih akan menjawab komentar yang kedua, yaitu pion ke H6. Di sini ditemukan juga menang cepat putih yang lebih menjepit hitam, hingga hitam terpaksa harus kehilangan menteri. Bahkan langkah yang paling kelihatan aman malah berujung skakmat dengan sangat singkat. Putih pion ke D5, menteri ke A5 skak. Gajah menutup skak, menteri ke B6, kuda ke C3, menteri kali pion, benteng ke B1 mengancam menteri. Menteri ke A3, kuda ke B5 mengancam menteri. Dari posisi inilah hitam mulai terjepit. Saat ini menteri terancam kuda. Ada dua petak pilihan yang nampak aman, yaitu pion A2 dan petak A4. Jika ke petak A6, jelas akan skak menteri dengan kuda ke C3. Jika menteri kali pion A2, benteng ke A1 mengancam menteri. Dan menteri akan mati setelah geser ke B2. Gajah ke C3, dan hitam hanya bisa pasrah, lalu kali benteng. Dan menteri kali menteri. Jika saat diancam kuda tadi, menteri ke A4, maka kuda kali pion D6 skak. Jika pion kali kuda, gajah ke B5 skak menteri. Jika tadi raja geser ke D8, kuda kali pion skak. Jika raja geser ke E8 atau E7, ya pastinya akan skak menteri dengan gajah. Berarti untuk hitam menghindari skak menteri, rajanya harus geser ke C7. Gajah ke F4 skak. Satu-satunya gerakan hitam yaitu menutup dengan pion. Tapi posisi pion putih dapat melakukan N pasan, memotong pion skak dengan gajah. Jika gajah menutup, maka akan skakmat dengan menteri kali gajah. Dan jika raja geser ke C6, maka kuda ke D8 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Putih menjawab komentar yang ketiga, yaitu pion kali pion. Maka kuda kali pion. Dari posisi ini, kita akan menemukan gerakan putih yang lebih membingungkan hitam dengan teknik pengorbanan menteri. Dimulai dari gerakan hitam kuda ke F6, putih kuda ke C3,
lalu hitam pion ke E6. Namun pada posisi ini, hitam terkadang memajukan pion ke G6, yang dikenal dengan nama Sicilian Dragon. Kita lihat dulu gerakan pion ke E6. Putih gajah ke G5 mengunci pergerakan kuda. Hitam kuda ke D7, putih pion ke F4. Gajah ke E7 membuka jalan rokade. Putih menteri ke F3, pion ke A6, putih rokade panjang. Dan dari posisi ini ada dua komentar yang perlu kita bahas. Komentar pertama, Bang, tekan saja gajahnya dengan pion ke H6. Komentar kedua, biasanya Bang, hitam akan rokade pendek terlebih dahulu sebelum menekan gajah. Pertama, jika hitam pion ke H6, ini adalah upaya hitam agar kudanya dapat menguasai petak E5 untuk menyerang menteri. Dan ini adalah detik-detik pengorbanan menteri putih akan dilakukan. Setelah pion ke H6, gajah mundur ke H3. Pion maju ke G5 menyerang pion. Pion kali pion. Di posisi inilah kuda ke E5 mengancam menteri. Karena pion F sudah terbongkar. Di sini putih dapat mengabaikan ancaman kuda terhadap menteri. Karena nantinya menteri 1 ditukar dengan 3 perwira. Perwira pertama, putih pion kali kuda. Setelah kuda kali menteri, putih dapat perwira kedua, pion kali gajah. Dan pion langsung mengancam menteri. Tentu menteri akan menghindari ancaman pion ke A5 dan pion kali kuda. Ini tentu sangat menguntungkan buat putih. Satu menteri ditukar dengan 3 perwira. Jika menteri ke H5, gajah akan ke F6 mengancam benteng. Benteng ke G8, gajah F ke C5. Benteng ke G5 menyerang gajah. Pion ke E5 melindungi gajah. Pion kali pion mengancam kuda. Dan kuda akan ke F5. Silahkan kamu mau pilih yang mana? Perawan apa janda? Kuda apa gajah? Jika benteng kali gajah, benteng ke D8 skakmat. Jika pion kali kuda, sama benteng ke D8 skakmat juga. Gampang Bang, tinggal tutup saja bentengnya dengan gajah. Nah, jika gajah menutup serangan benteng ke D7, maka kuda bergerak ke D6 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih rokade panjang, Bang, kebanyakan pecatur sih akan rokade terlebih dahulu sebelum pion ke H6. Jika di posisi ini hitam rokade pendek, putih dapat menjebak hitam dengan memajukan pion ke H4. Jika betul hitam pion ke H6 menyerang gajah, putih tidak perlu menukar dengan kuda. Cukup dengan menggerakkan gajah F ke C4. Jika pion kali gajah, pion H kali pion. Jika kuda pergi, misalkan ke H7, maka menteri akan ke H5 mengancam skakmat. Jika kuda dibuka, ya jelas skakmat di petak H8. Jika kuda D melindungi ke F6, ya pion kali kuda. Kuda kali pion, menteri ke H8 skakmat.
Jika benteng yang geser, tetap menteri kali kuda, skak. Raja geser, menteri ke H8, skak mat. Kita lihat lagi ke belakang pada posisi ini. Nah, di sini hitam tidak pion ke E6, tapi memajukan pion ke G6, membuka jalan gajahnya. Putih gajah ke E3, hitam gajah ke G7, putih pion ke F3, hitam kuda ke C6. Putih menteri ke D2, hitam rokade pendek. Putih gajah ke C4, hitam gajah ke D7. Putih pion H4, hitam benteng ke C8, putih gajah ke B3. Hitam kuda ke E5, putih rokade panjang. Kuda ke C4 mengancam menteri. Gajah kali kuda, benteng kali gajah. Putih terus memajukan pion ke H5. Kuda kali pion. Putih pion G4 mengancam kuda. Kuda balik lagi ke F6. Putih kuda ke E2, hitam menteri ke A5. Putih gajah ke H6. Gajah kali gajah, menteri kali gajah. Hitam pion ke B5, berniat menyerang kuda. Putih kuda ke D5, menyerang kuda. Dan meninggalkan perlindungan terhadap pion A2. Hitam tidak dapat kali pion, karena putih akan kali kuda, skak. Pion kali kuda, menteri kali pion, skak mat. Dan juga di posisi ini kuda tidak dapat kali kuda, karena menteri langsung kali pion H7, skak mat. Upaya hitam untuk menyelamatkan rajanya harusnya menggeserkan bentengnya agar nantinya raja dapat kabur. Misalkan geser ke E8. Itu sih jika putih langsung kali kuda, skak. Jika benteng sudah geser, yang bagus itu pion maju mengancam kuda. Setelah pion kali pion, barulah kuda kali kuda, skak. Pion kali kuda, menteri kali pion, skak. Raja geser ke F8, benteng kali gajah. Setelah ini, hitam tak dapat menyelamatkan rajanya. Misalkan benteng ke E7, menteri ke H8, skak mat. Kita lihat lagi sedikit ke belakang. Setelah gajah kali gajah, menteri kali gajah, langkah yang terbaik buat hitam itu benteng ke C8 agar kuda C tidak dapat bergerak. Jika kuda C dibuka, akan terjadi benteng kali pion C2, skak, dan putih akan terdesak. Di sini putih benteng ke D3, mendobel perlindungan terhadap kuda. Dan hitam benteng C4-nya digerakkan ke C5, mengontrol petak G5 dari serangan pion. Putih akan tetap memajukan pion dengan tujuan selain mengancam kuda, juga untuk mengurangi tekanan pada petak C2. Benteng pastinya akan kali pion, karena pion ini mengancam keselamatan kuda. Di posisi ini, benteng ke D5. Kuda tidak dapat kali benteng karena menteri kali pion H7, skak. Raja geser, menteri ke H8, skak mat. Jadi di posisi ini benteng kali benteng pastinya. Lalu kuda kali benteng. Dan pada posisi ini juga sama. Kuda tidak dapat kali kuda. Menteri kali pion, skak. Raja geser, menteri ke H8, skak mat.
Usaha untuk menyelamatkan Raja Hitam, ya pastinya membiarkan putih untuk memakan kuda duluan, agar nantinya ada jalan buat geser raja. Misalkan benteng ke E8, tentu putih tidak akan memakan kuda di posisi ini, tapi akan menggerakkan kuda ke F4. Gajah ke C7, pion maju menyerang kuda, jelas gajah kali kuda. Dan putih pion kali kuda, pion kali pion, menteri kali pion skak. Raja geser, menteri ke H8. Raja geser, kuda kali gajah skak. Menteri kali kuda, benteng ke S1 skak. Dan seterusnya putih dipastikan menang karena unggul posisi dan punya satu benteng, sedangkan hitam hanya punya menteri saja. Kita kembali lagi ke belakang. Saat putih memajukan pion mengancam kuda, lalu bagaimana bang jika pion kali pion? Setelah pion kali pion, kuda kali kuda skak. Pion kali kuda, kuda K5 mengancam skakmat di petak J7. Jika pion kali kuda, benteng ke G1 skak. Raja hanya dapat geser ke H8. Menteri ke G7 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Hitam memajukan pion ke E6. Putih D4. Pion kali pion, kuda kali pion. Dari posisi ini kita akan tunjukkan gerakan-gerakan hitam yang dapat membuat putih menang dengan mengorbankan menteri. Dimulai dengan pion ke A6, gajah D3, kuda E7, kuda C3, kuda C6 mengancam kuda. Kuda B3, ini dilakukan putih agar jalur H5 tetap ada pada penguasaan menteri, sekaligus gajah gelap dapat berkembang ke E3. Kuda ke B6, rokade pendek, pion ke B5, gajah ke E3, pion ke D6, putih F4, gajah ke E7, membuka jalan untuk rokade pendek. Menteri ke H5, gajah ke F6, benteng A ke D1. Langkah terbaik hitam itu gajah kali kuda dan pion kali gajah. Bagaimana bang jika di posisi ini hitam rokade pendek? Maka pion E akan maju mengancam gajah. Pion kali pion, gajah ke E4 mengancam kuda, sekaligus membuka benteng menyerang menteri. Jika menteri ke C7 melindungi kuda, pion F akan maju mengancam kuda. Pion kali pion, kuda ke D5 menyerang gajah, sekaligus mengancam menteri. Menteri akan tetap berusaha melindungi kuda dari ancaman gajah. Bisa dengan bergerak ke B7, bisa juga dengan bergerak ke D6. Jika menteri ke B7, putih akan terus mengejar menteri dengan menggerakkan kuda B ke C5. Menteri ke A7 atau ke B8, kuda kali gajah sekap, pion kali kuda, dan putih gajah kali kuda. Kita lihat lagi saat menteri diancam dengan kuda. Jika menteri ke D6, maka gajah ke C5 menyerang menteri, dan benteng jadi terancam. Setelah menteri pindah, hitam akan kehilangan kuda.
Sepertinya tidak, Bang. Karena Menteri Hitam akan ke D8, Bang. Justru jika Menteri ke D8 akan lebih parah. Lihat saja. Kuda kali gajah, Menteri kali kuda, sekaligus melindungi kuda dari ancaman gajah. Untuk sementara sih, memang kuda masih dapat terlindungi dengan Menteri. Tapi putih akan menyerang Menteri dengan benteng ke D6. Gajah ke F6. Jadi, untuk hitam agar tidak kehilangan kuda, ya gajah kali kuda dan pion kali gajah. Ini dia detik-detik pengorbanan Menteri dari putih. Menteri ke C7, benteng D2, kuda C ke E7, kuda D4, gajah D7, pion F maju mengancam kuda. Pion kali pion, pion kali pion kembali. Kuda menghindari ancaman pion ke E5, dan kuda ke E6 mengancam Menteri dan pion. Pion F tidak dapat kali kuda karena terkunci Menteri. Gajah kali kuda, pion kali gajah mengancam pion F7. Pion ke G6 mengancam Menteri. Dan disinilah sebuah gerakan tidak terduga terjadi. Putih tidak pion kali pion, tapi mengorbankan menterinya kali kuda. Setelah pion kali menteri, barulah putih pion kali F7 skak. Jika hitam bergerak ke F8, jelas akan mati dengan gajah ke H6. Jadi, langkah Raja Hitam ini akan geser ke D8. Keuntungan putih di sini, pion ke D8, promosi menteri, skak. Benteng kali menteri, benteng kali benteng, skak. Raja ke D7, gajah ke F5, double skak. Pion tidak dapat kali gajah karena skak dengan benteng. Raja hanya dapat geser ke C6. Gajah ke E4, skak. Raja tidak dapat geser, hitam hanya dapat menutupnya dengan kuda. Gajah kali kuda, skak. Raja geser ke D6, benteng ke F6, skak. Raja ke E7 mengancam benteng. Benteng ke F7, skak ster. Setelah raja geser, perwira hitam akan habis karena gajah akan dibuka kali benteng, skak dengan benteng. Seterusnya menteri hitam akan hilang juga. Permainan catur adalah gambaran kehidupan manusia yang sama menginginkan keberhasilan dan mencapai bahagia. Langkah demi langkah, waktu ke waktu, terkadang terjadi hal tak terduga, bahkan tak disadari hadirnya keajaiban. Terkadang kita menghadapi kesulitan. Nikmatilah hidup kita. Ingatlah, kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita kekuatan dan ketabahan. Ada kegagalan, ada kesuksesan. Janganlah takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Jangan pernah biarkan bayangan masa lalu mengaburkan masa depan. Hiduplah di saat ini dan bangunlah impianmu dengan keyakinan. Ketika salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya akan terbuka. Janganlah terlalu lama melihat pintu yang tertutup hingga kita tidak melihat pintu yang terbuka untuk kita. Hati yang penuh syukur adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Hargailah setiap berkah kecil dalam hidupmu, karena dari sanalah kebahagiaan besar bermula. Hidup ini singkat, jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini.
kebaikan kecil yang kamu berikan bisa menjadi sinar terang di hari yang gelap bagi orang lain. Permainan catur itu ibarat kita hidup di dunia ini yang dihadapkan dengan beberapa pilihan. Jika kita salah bergerak, akan menanggung resikonya. Namun, kita insan biasa, tepatnya salah dan lupa. Dan jika kita melangkah dengan benar, maka di akhir kita akan dapat kebahagiaan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Darmawansah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.